Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta KPU dan juga Bawaslu agar bekerja dengan benar. Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu menanggapi positif kritik ini. Para penyelenggara pemilu diharapkan menjalankan tugas dengan cara yang terbaik. KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho. Wah, pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada dua. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Pernyataan Megawati Soekarnoputri yang mengungkit KPU dan Bawaslu di HUT PDIP pada Rabu mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Megawati menyebut jika arah pemilu saat ini telah bergeser dari yang menjunjung kepentingan rakyat beralih menjadi perebutan kekuasaan. Selain itu, ia juga menyentil KPU dan Bawaslu belum bekerja dengan benar. Ketua KPU Hashim Asyari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menanggapi kritik yang dilontarkan Megawati. Keduanya merespons dengan santai usai menghadiri acara penyerahan pinjam pakai gedung satu atap KPU dan Bawaslu di Kabupaten Badung, Bali pada Kamis. Iya, beliau kan sudah benar menyatakan bahwa KPU Bawaslu harus kerja benar, itu sudah benar. Tapi memang KPU dan Bawaslu harus kerja benar. Alhamdulillah bagus dong itu memang support kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Tapi itu bukan 9 gitu Pak? Alhamdulillah juga ada 9 buat kami supaya kita jadi awas terhadap hal-hal demikian. Keduanya merespons positif imbauan Megawati untuk bekerja dengan benar. Tim Liputan CNN Indonesia. Satu bulan jelang pemilu dan juga Pilpres 2024, sejumlah dinamika terjadi. Mayoritas berhubungan dengan dugaan pelanggaran kenetralan aparat yang tentu mengancam marwah serta kepercayaan publik atas gelaran 5 tahunan ini. Belum lagi adanya sejumlah laporan hukum terkait dengan dinamika politik yang terjadi. Lalu seberapa kira-kira skor pemilu kali ini? Lalu bagaimana soal netralitas? Apakah bisa terjaga dalam Pilpres mendatang? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami di studio Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Kakak Suminta. Selamat malam Pak Kakak, apa kabar? Selamat malam, assalamualaikum Mas Bram, alhamdulillah. Waalaikumsalam. So far, so good. Alhamdulillah dalam kabar baik, kurang lebih mungkin 30 hari lagi kalau saya 1 bulan. tidak salah menghitung gitu. Lebih ya, oke. Ya. Ini menarik bahwa dinamika yang terjadi cukup padat begitu Pak. Kemarin setelah debat ada kemudian hal-hal yang banyak yang terjadi. Saya ingin masuk dulu di soal salah satu capres akhirnya mengomentari yang dianggap kemudian kasar, dianggap kemudian menghina begitu kepada capres lain setelah itu ya, setelah debat artinya. Dan ini kalau menurut dari Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan potensinya ada, tapi kemudian Bawaslu tidak ingin menduga-duga. Sementara di sisi lain ada juga laporan kepada salah satu capres karena materi atau kemudian statement dalam debatnya. Bagaimana kemudian kita bisa melihat ancaman hukum ini masih seakan-akan masih menghantui iklim politik kita begitu Pak? Ya, memang dalam Undang-Undang 7 pasal 280 itu ada larangan tentang kampanye dan debat itu adalah bagian dari kampanye Mas Bram. Sehingga itu di arrange agar debat dan kampanye ini memang menjadi bermartabat. Kemudian juga mengedepankan sebagai intellectual exercises bukan pada ad hominem misalnya. Nah, ini kan salah satu yang dilarang adalah menghina seseorang, kepercayaan negara dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya pikir kalau Bang Rahmat Bagja menyatakan bahwa ada potensi itu, di depan saya, kebetulan saya ada di ruangan, di depan saya itu ada teman-teman Bawaslu, jadi tidak perlu menunggu laporan. Seharusnya begitu ya? Iya, dikaji saja sebab karena kan ada 2 pintu ya Mas Bram. Satu pintu laporan masyarakat atau siapapun, kedua adalah pintu temuan. Nah, pintu temuan itu ditemukan oleh seluruh aparatur Bawaslu. Karena Bawaslu ini mempunyai aparatur saat ini sampai tingkat desa. Dan sekarang sedang merekrut TPS. Jadi mata dan telinganya ada di mana-mana. Oke. Tapi kemudian Pak Rahmat Bagja tentu menjelaskan lebih lanjut kalau tentu saya mengutip, saya tidak ada di lokasi itu. Mengutip bahwa ya tapi tidak ingin menduga dan ingin mendalami terlebih dahulu. Apakah ini bentuk kehati-hatian atau kemudian ya
seperti kemudian banyak tuduhan yang Bawaslu melempem, tidak tegas. Ya, sampai saat ini sebagai pemantau pemilu saya masih ingin mendorong ya Bawaslu untuk lebih berperan ya. Bukan soal apakah tegas atau tidak tegas, tapi berperan, berfungsi, kemudian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Saya melihat bahwa Bawaslu masih belum ya sampai pada titik di mana dia mampu untuk melakukan itu, kecuali pernyataan Bang Rahmat Bagja ini. Karena misalnya kalau kita lihat kasus Car Free Day misalnya, apa yang terjadi di Bawaslu Jakarta Pusat, itu kemudian ada seperti negasi dari Bawaslu RI di Tamrin. Nah saya pikir ini kurang baik buat publik. Perlu pemahaman bersama, dan banyak juga kasus-kasus lain yang nampaknya masih belum seirama di antara jajaran Bawaslu sendiri. Padahal jelas sekali bahwa acuannya adalah Undang-Undang 7. Nah, saya pikir ini perlu dikedepankan, artinya Bawaslu harus segera, saya sering menyebutnya, ayo Bawaslu siuman itu kan. Mohon maaf, ini kan Seakan-akan seakan-akan kayak sedang tidak terlalu sadar gitu bahwa apa yang terjadi. Kenapa? Karena memang dalam pemilu ini agak berbeda, Mas Bram. Agak berbeda dibandingkan pemilu 2014 atau 2019. Nuansanya berbeda, tentu penanganannya berbeda, tetapi satu hal yang sama. KPU, Bawaslu, dan aparatur negara harus netral. Oke, saya ingin masuk, tadi Anda sudah menyebutkan soal KPU atau kemudian Bawaslu Jakarta Pusat kemudian yang menanggapi dan kemudian memutuskan soal kasus bagi-bagi susu di Car Free Day begitu. Ini kan ada perbedaan narasi antara Jakarta Pusat dengan Republik Indonesia yang di Tamrin begitu Anda katakan tadi. Nah, itu artinya hari ini itu menambah distrust publik atau kemudian sebetulnya memang harusnya seperti itu. Ada mekanisme yang berjalan ya tidak bisa cepat memang artinya. Ya, pertama bahwa seharusnya selesai dulu di internal lah, sebelum ke publik ya. Ini bukan hanya untuk Bawaslu, KPU juga sama. Karena pernah juga misalnya di Makassar itu ada perbedaan, termasuk juga ketika rekrutmen ya di KPU dan Bawaslu. Itu ada perbedaan antara misalnya apa yang sudah diputuskan di bawah, kemudian begitu naik ke atas terjadi perubahan. Bahkan orang yang mau dilantik ini kemudian tidak jadi dilantik. Nah itu kan membangun distrust. Sementara yang kita butuhkan Mas Bram saat ini adalah trust publik yang kuat ketika memang nuansanya jauh lebih panas kalau saya menyebutkan dibanding 2019. Kenapa? Di 2019 itu disparitas di publik itu adalah di grassroots, di akar rumput. Dan itu tidak kemudian ke elitnya itu tidak terlalu keras. Nah sekarang saya lihat di elit. Misalnya publik melihat aparatur negara seperti apa saat ini. Oke, baik. Sebelum masuk ke sana, kami memiliki statement dari Presiden Joko Widodo yang kemudian berkomentar soal gelaran debat ketiga yang baru berlangsung pada minggu kemarin. Kita dengarkan terlebih dahulu. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu. Baik, itu tadi statement dari Presiden Joko Widodo. Saya mengutip frasanya adalah sebaiknya dicari format yang lebih baik begitu. Nah, sebaiknya itu bisa kita maknai atau tafsirkan sebagai rekomendasi atau ini permintaan begitu? Ya, saya pikir ada tiga hal yang ada di pernyataan Pak Presiden. Pertama, sangat disayangkan Presiden berkomentar pada sebuah momen kampanye. Karena itu akan dimaknai apapun bebas maknanya. Dan khawatirnya kemudian maknanya adalah keberpihakan. Dan orang banyak mengatakan itu keberpihakan. Nah, kedua, itu soal posisi Pak Jokowi. Apakah sebagai presiden, kepala negara atau pribadi. Kalau dalam dua posisi pertama itu tidak boleh. Kalau pribadi dia harus cuti. Nah, ketiga soal materinya. Seharusnya presiden atau siapapun, menteri siapapun, kecuali yang memang cuti dan sedang berkampanye, itu
itu end of dari soal kampanye, soal apa yang diatur oleh KPU dan Bawaslu, DKPP dan MK. Tidak boleh berkomentar soal itu. Nah itu Mas Bram, jadi ya pertama saya sangat menyayangkan, kedua ada yang bagus dari selanjutnya ketika kalau yang bagus saya sebutkan bagus. Hasyim Asyari kemudian sebagai ketua KPU mengatakan tidak ada perubahan format. Bahkan ada alat kalimatnya, kalau formatnya dirubah nanti publik menilainya lain. Nah saya pikir ini ya saya harus apresiasi di tengah berbagai hal yang memang ada juga ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu saat ini. Tapi Anda sebagai pemantau melihat ini akhirnya menambah atau kemudian kekhawatiran ketidakpercayaan publik begitu, paling tidak ya hari ini Presiden kan bawahnya banyak instrumen, aparatur sipil, aparatur polisi, TNI begitu. Khawatiran itu bagaimana Anda potret begitu di masyarakat? Yang paling khawatir adalah ini merupakan sebuah sikap pemerintah, sikap kekuasaan. Nah, sikap kekuasaan ketika dinilai berpihak ataupun dinilai merugikan pihak tertentu, maka akan penetrasi ke seluruh jajarannya, pembantu-pembantunya. Bahkan bisa jadi sampai ke tingkat kabupaten kota, karena PJ dari gubernur kabupaten kota itu saat ini jumlahnya 270, hampir 300 orang. Dan itu dari Kemendagri. Dan itu potensial sekali kemudian menganggap sebagai bagian dari keberpihakan ataupun instruksi terselubung. Nah itu kan kemudian kekhawatiran, dugaan atau kemudian seuzonnya kita sebagai publik begitu ya. Bagaimana kemudian ada rasionalisasikah bahwa ya seharusnya memang tidak kita kaitkan satu sama lain. Ini kan orang banyak yang kemudian meng-counter isu ini dengan mengatakan ya ini cocok logi misalkan. Seperti apa kita menjawab? Faktanya di lapangan terjadi bisa jadi tidak ada korelasi antara sikap pernyataan Presiden dengan apa yang terjadi di lapangan. Di Jawa Barat aja ada sekitar 5 kasus ya yang terkait dengan netralitas ASN. Nah kemudian di Jawa Tengah juga kita lihat ada juga pemanggilan terhadap kepala desa oleh pihak kepolisian. Walaupun apapun motifnya, tapi kemudian ini akan berkorelasi. Hari ini belum lama kita juga mendengar di Maluku misalnya, adanya abdesi yang berkumpul dan ketemu dengan salah satu cawapres. Nah hal ini pertama akan menimbulkan, walaupun ya kalau kita perhatikan akan menimbulkan distrustnya makin tinggi. Kedua, ini bisa digunakan oleh siapapun, bukan hanya satu paslon. Paslon lain akan mengatakan oke, kalau Anda melakukan itu, kami pun bisa misalnya. Apalagi misalkan tidak ditindak atau kemudian ada. Soal tindakan ini menjadi penting, Mas Bram. Jadi ya sekali lagi, siapa yang menindak? Saya pikir yang menindak itu adalah pertama ada preventif dari pemerintah, kekuasaan. Misalnya kemarin ada yang mengatakan bahwa yang terjadi di Garut itu bukan ASN. Nah iya itu juga. Tapi kan siapa sih aktor intelektualnya? Kalau kita cari aktor intelektualnya yang namanya bantuan Satpol PP itu adalah memang ASN di atasnya. Mereka tidak bisa merekrut dengan sendirinya, mereka harus ada guidance. Dan kalau dugaan saya tidak mungkin mereka berani kalau tidak ada semacam kredipan atau apapun sebuah signal ya atau jaminan begitu ya. Di kita ini Indonesia orang timur, walaupun sekedar hanya signal tatapan mata dan lain sebagainya, signal tertentu, bahasa tubuh, body language itu sudah akan bisa diterjemahkan sangat jauh. Di Subang belum lama ini ada soal yang sedang berjalan ya, sekelompok guru ASN yang kemudian mendukung partai tertentu. Jadi akan yang kita khawatirkan bukan sekedar apakah Pak Jokowi berpihak pada pihak tertentu atau calon tertentu, tetapi kemudian terjadi semacam anarkisme terkait dengan ASN. Karena dianggap ketika satu melakukan tidak ditindak maka semuanya bisa. Nah, bicara soal itu menjadi poin menarik bahwa bagaimana kemudian Anda melihat trennya. Apakah kemudian itu menjadi sebuah ekosistem yang nyaman bagi mereka yang melanggar atau kemudian maladministrasi begitu Pak Kakak? Ya ada sebuah korelasi ya. Korelasi antara menurunnya kebebasan publik di Indonesia dan menurunnya indeks demokrasi di Indonesia dengan kondisi pemilu saat ini. Artinya ini tidak berdiri sendiri, ini adalah sebuah korelasi. Nah kalau kita melihat soal tren, itu kalau kita perhatikan waktu pertama 2004 gitu kan, 2009, ASN itu takut-takut untuk melakukan kesalahan. Padahal saat itu
Bawaslu-nya belum permanen. Artinya belum sampai tingkat kabupaten kota permanen, kemudian sampai tingkat kelurahan desa. Saat ini sangat powerful. Tapi waktu itu kan publik semua matanya tertuju karena kita pertama menggelar 2004 begitu. Betul. Publik begitu sangat bergairah untuk menjadikan Indonesia demokratis. Tapi kemudian juga ada fatigue ya, ada kelelahan demokrasi sebutnya. Maka saya pikir yang harus dilakukan saat ini jangan sampai ke titik nadir. Dan saya berharap Pak Jokowi sebagai presiden selalu dalam beberapa forum berharap meninggalkan legasi yang baik untuk demokrasi. Untuk kita kenang bahwa dia adalah presiden yang selesai 2 periode, kemudian pelanjutnya siapapun, ya termasuk mungkin orang, kalau anak yang jadi cawapres, apa bisa begitu gitu kan. Terus peristiwa-peristiwa putusan MK itu apa artinya. Tapi saya pikir ketika di ujung, baik Pak Jokowi maupun seluruh aparatur negara sipil maupun militer bisa menarik diri, maka ini akan memberikan signal yang kuat. Oke, kalau bicara soal titik tadi yang mengatakan jangan sampai kita ke titik nadir. Kita ada di titik yang mana? Ketika Anda mengatakan ya potensi menjamurnya pelanggaran ini bisa terjadi ketika yang satu melakukan itu tidak ditindak dan yang lain bisa meniru gitu Pak Kakak. Iya, memang ini tidak mudah karena variabelnya banyak ya. Variabelnya adalah pertama, misalnya kita melihat di Filipina, melihat di Thailand, variabelnya itu ada 2 atau 3 ya. Minimal pertama ekonomi. Ekonomi kita seperti apa. Nah kalau kita melihat ekonomi saat ini kita melihatnya ada sebuah keresahan di masyarakat, tapi belum muncul. Tapi kemudian kalau kita melihat publik, ini generasi muda di kita belum bergerak. Nah di Thailand bergerak. Jadi kita berada in between di antara Thailand dengan Filipina. Kemungkinannya potensinya in between Filipina dengan Thailand sepanjang tidak ada kecelakaan ya. Kalau kecelakaannya masuk menjadi Myanmar, ini nadir itu menjadi habis ya. Kita kayaknya di in between itu, artinya tidak berharap terlalu bagus, tetapi minimal bisa bertahan. Pak, kalau Anda mengatakan generasi muda belum bertindak, jadi saya berpikir apakah kemudian pidana hukum itu jangan-jangan tidak menakutkan bagi mereka, tapi sanksi sosial itu akan lebih menakutkan? Korelasi dengan generasi muda adalah dalam setiap perubahan, itu peran generasi muda akan nampak. Dan saya belum melihat itu. Saya masih melihat sekitar 35% mereka yang memang benar-benar 65% atau sampai 60-nya itu masih belum bergerak cukup untuk menjaga demokrasi. Artinya ini soal public awareness. Nah, kenapa mereka masih belum, misalnya dalam riset yang sederhana yang kami lakukan di beberapa daerah di Jawa Barat, memang terjadi kesenjangan akses generasi muda baik ekonomi, politik, sosial, budaya dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi saat ini masih dikuasai baby boomer dan X. Sementara milenial, ini riset kami kebetulan juga bareng dengan teman-teman Unpad saat itu. Dan ya kita sepakati itu. Artinya saya akhirnya di KIPP itu berpikir saat ini adalah investasi generasi. Yuk kita berapapun generasi muda yang kumpul hadir. Dan itu terjadi. Apa yang terjadi kemarin misalnya ketika Brahma Ariana itu sebagai aktivis kami di KIPP mengajukan di perkara 141 di MK. Itu gerak generasi muda. Begitu juga ketika kami mengajukan melaporkan ke MK generasi muda yang melakukan. Nah mulai melebar, tapi saya nggak yakin cukup kuat untuk menjadi bumper terhadap mempertahankan apalagi untuk meningkatkan demokrasi. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendesak atau kemudian mengharapkan konsistensi itu akan bisa berjalan? Mana yang kemudian lebih urgent? Terakhir, Pak Kakak, kita mendesak publik agar lebih aware dan lebih aktif, terutama anak mudanya, atau kemudian kita pendekatan lewat aturan dan penegakannya? Ya, vektornya itu berbarengan. Aturan, penegakan. Di sini saya ingin menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan kekuasaan itu menjadi support system. Tidak kemudian mengambil alih peran KPU dan Bawaslu. Dan KPU Bawaslu sendiri harus sadar bahwa mereka itu diberikan kewenangan yang sangat besar oleh undang-undang. Jangan sampai publik kemudian, kalau gitu cabut saja kewenangannya. Misalnya ngapain Bawaslu permanen kalau ternyata hasilnya seperti ini. Saya khawatir itu terjadi. Dan salah satu yang mengkhawatirkan saya terakhir adalah soal MK. Jika MK kemudian tidak mendapatkan trust publik yang kuat, ini menjadi problem besar ketika PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum,
datang ke MK dan orang nggak percaya. Oke. Maka saya harapkan MK benar-benar menjaga kepercayaan publik. Karena 2014-2019 itu laporan pasti ada, Iya. demo di depan MK juga pasti Iya. ada. Ketika hari ini marwah dipertanyakan, maka Iya. kita khawatir itu akan lebih parah begitu ya. Yuk kita jaga KPU, Bawaslu, DKPP, MK, dan pemerintah hand off untuk hal yang teknis. Mereka adalah support system, polisi support sistem keamanan bersama TNI, kemudian pemerintah daerah support system untuk menjaga misalnya logistik saat ini, Presiden menjaga, meyakinkan biayanya cukup untuk pemilu dan seterusnya tidak masuk. Dan kita sebagai publik untuk mengawasi ya. Oh, kita akan tetap mengawasi, publik Oke. harus terlibat. Baik. Terima kasih atas insight dari Anda Pak Kakak Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Selamat Pak malam, Kakak. terima kasih banyak. Sehat selalu.